sarapan makanan bergizi, ya, dijaga kondisi tubuhnya agar selalu tetap fit, ya, agar dapat berangkat ke sekolah. Kalau kita sakit, kita kan nanti tidak dapat berangkat ke sekolah. Kita akan ketinggalan pelajarannya kalau kita tidak dapat berangkat ke sekolah, ya tak? Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tujuannya kita berdoa agar nanti ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Oke, untuk pemimpin doa hari ini Bu Endah mau dipimpin oleh siswa yang tadi berangkat terlebih dahulu ataupun berangkat awal. Coba Bu Endah mau tanya, siapa yang tadi berangkat ke sekolahnya lebih awal? Ya Bu. Oh, Mbak Pina. Oke, berarti doa dipimpin oleh Mbak Pina. Silakan Mbak Pina memimpin doanya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, setiap pagi kita melafalkan surat-surat pendek ya. Untuk pertemuan hari ini ada 2 surat pendek, yaitu surat apa? Oke, Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Bu Endah mau dipimpin oleh Mbak Devi. Maju ke depan untuk memimpin kita baca bareng-bareng surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Silakan Mbak Devi. Tolong diikuti teman-temannya. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, selanjutnya kita akan menghafalkan Pancasila. Bu Endah mau siapa yang berani maju ke depan untuk memimpin kita bareng-bareng menghafalkan Pancasila? Oke, Mas Anja, silakan maju Mas Anja. Semuanya mengikuti ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia.
lagu Hari Merdeka. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk kita itu lebih menyayangi bangsa Indonesia. Tolong maju ke depan untuk menjadi dirijen, Mbak. Jadi memimpin teman-temannya dan Bu Endah mohon anak-anak berdiri. Semangat ya. Dari gangguan sistem pencernaan adalah dengan makan makanan yang sehat. Oke. Sebelum melanjutkan ke materi, Bu Indah mau tanya. Coba hari ini tadi siapa yang sebelum berangkat ke sekolah sarapan? Siapa? Siapa coba yang sarapan tadi pagi? Angkat tangan. Oke. Mas Rizky sarapan? Oke, Mas Olga? Berarti sarapan semua ya? Oke, bagus. Memang kita harus sarapan terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke sekolah, ya, agar badan kita sehat. Karena apa? Sumber tenaga bagi manusia itu bersumber dari makanan. Coba ketika di bulan Ramadan kita berpuasa, itu kan kita menahan diri dari segala sesuatu ya, segala sesuatu yang membatalkan puasa.
Hari lemes atau lemas? Lemas nggak? Lemas karena kita nggak ada asupan tenaga. Jadi pagi kita sarapan biar perutnya nggak sakit, ya. Harus makan makanan yang bersih dan bergizi. Terus selanjutnya, coba Bu Endah mau kalian jujur ya. Siapa yang suka jajan sembarangan sepulang sekolah? Siapa? Jujur, angkat tangan. Kenapa? Jajan di mana emang maunya? Sembarangan. Memang pernah sakit perut setelah jajan? Nah itu bisa diambil ya dari kesimpulan itu ya. Kalau jajan sembarangan bisa mengakibatkan apa? Sakit perut ya, menjadi sakit perutnya, terus kita nggak bisa berangkat ke sekolah. Jadi jajan kita itu harus juga memilih-pilih, ya, harus makan makanan yang sehat. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu terlebih dahulu apa tujuan kita pembelajaran hari ini. Ya, coba Benda mau dibacakan oleh Mas Oja. Maju ke depan untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Maju Mas Oja. Telah mengamati dua jenis iklan yang ditayang melalui video, siswa dapat membandingkan iklan media cetak dengan media elektronik dengan tempat terima. Setelah membandingkan iklan media cetak dengan media elektronik, siswa yang dapat menyajikan informasi yang disampaikan melalui media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan gangguan sistem organ pencernaan secara mandiri. Oke, stop. Terima kasih Mas Oja. Tepuk tangan untuk Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang ketiga ya, dibacakan oleh Mbak Devi. Silakan Mbak Devi baca. Dengan bimbingan guru, siswa dapat merancang percobaan dalam mengatasi gangguan sistem pencernaan dengan tanggung jawab. Setelah merancang percobaan cara mengatasi gangguan sistem pencernaan, siswa dapat menyajikan laporan percobaan dengan percaya diri. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyajikan hasil penelitian tentang gangguan organ pencernaan dengan percaya diri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Devi. Oke, selanjutnya biar kita lebih semangat, kita akan melakukan tepuk semangat. Yes. Ya, tepuk semangat. Yes. Coba kalian berdiri. Sudah mau dipimpin oleh salah satu. Silakan berdiri. Tepuk semangatnya dipimpin oleh Mbak Pina. Ayo maju ke depan. Yang lain mengikuti ya. Kita semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Yes. Oke, thank you. Silakan duduk kembali Mbak Pina. Nanti akan Bu Endah tayangkan sebuah video ya. Video ini tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, kalian catat poin-poin pentingnya dari video nanti yang akan Bu Endah tayangkan. Poin pentingnya apa aja? Apa saja gangguan pada sistem pencernaan manusia? Nanti kan ada beberapa sistem gangguan pencernaan ya. Kalian catat apa saja. Terus gejala penyakit tersebut itu apa? Ya. Terus selanjutnya penyebab dari penyakit tersebut apa? Terus yang terakhir bagaimana cara mengatasinya? Kalian catat ya. Semua nanti akan ada di tayangan video. Kalian catat poin-poin pentingnya. Sudah paham? Tolong disimak ya. Dibuka bukunya. Dicatat poin-poin pentingnya. Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilham. Kelas 5, tematika subtema 2, muatan IPA, gangguan sistem pencernaan.
Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan atau nutrisi. Walaupun demikian, sistem pencernaan dapat saja mengalami gangguan. Mari kita simak penyakit yang dapat mengganggu sistem pencernaan. 1. MA. MA adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang lambung. Gejala penyakit MA: 1. Rasa perih pada dinding lambung. 2. Rasa mual. 3. Rasa kembung. Penyebab penyakit MA: 1. Adanya bakteri Helicobacter pylori. 2. Pola makan tidak teratur. 3. Stres. 4. Terlalu banyak makan pedas dan berlemak. Cara mengatasi MA: 1. Batasi makan pedas dan berlemak. 2. Kurangi minuman berkafein. 3. Makan secara perlahan dalam porsi kecil. 4. Periksa diri ke dokter. 2. Gastritis. Gastritis merupakan peradangan pada dinding lambung. Gejala penyakit gastritis: 1. Cemburukan. 2. Cepat merasa kenyang. 3. Hilangnya nafsu makan. 4. Muntah. 5. Nyeri panas di dalam lambung. Penyebab penyakit gastritis: 1. Makanan tidak bersih, banyak mengandung bakteri. 2. Kadar asam klorida terlalu tinggi. 3. Stres. 4. Terlalu sering mengkonsumsi alkohol. Cara mengatasi gastritis: 1. Konsumsi makanan bersih. 2. Hindari makanan asam, pedas, dan berminyak. 3. Kendalikan stres. 4. Makan sedikit tapi sering. 5. Periksakan diri ke dokter. Yang ketiga, diare. Gangguan organ pencernaan di mana feses penderita menjadi encer dan perut terasa mulas. Gejala penyakit diare: 1. Perut terasa mulas. 2. Sering ingin buang air besar. 3. Feses encer. 4. Perut terasa kembung. Penyebab penyakit diare: 1. Makanan tidak bersih, banyak mengandung bakteri. 2. Keracunan makanan. Cara mengatasi penyakit diare: 1. Jaga kebersihan makanan dan wadahnya. 2. Cuci tangan sebelum makan. 3. Minum obat diare. 4. Periksa ke dokter. 4. Konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah gangguan pada organ pencernaan di mana feses penderita akan menjadi keras. Gejala penyakit konstipasi: 1. Harus mengejan saat buang air besar atau BAB. 2. Frekuensi buang air besar lebih jarang. Penyebab penyakit konstipasi: 1. Kurang makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan. 2. Kurang minum air putih. 3. Kebiasaan menunda buang air besar atau BAB. Cara mengatasi konstipasi: 1. Banyak makan yang mengandung serat seperti sayur dan buah-buahan. 2. Banyak minum air putih. 3. Segera buang air besar jika sudah waktunya. 5. Wasit atau hemoroid. Wasit atau hemoroid merupakan pembengkakan pembuluh darah yang ada di dalam atau luar rektum maupun anus. Gejala penyakit wasit: 1. Adanya benjolan di dalam atau luar anus. 2. Rasa gatal di sekitar anus. 3. Pendarahan setelah BAB atau buang air besar. Penyebab penyakit wasit: 1. Sembelit kronis atau diare. 2. Kehamilan. 3. Obesitas atau kelebihan berat badan. 4. Duduk terlalu lama. Cara mengobati penyakit wasit: 1. Banyak makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan. 2. Banyak minum air putih. 3. Segerakan BAB dan jaga kebersihan anus. 4. Periksakan diri ke dokter. 6. Appendicitis. Appendicitis merupakan gangguan organ pencernaan di mana ada peradangan pada obat cacing atau usus buntu. Gejala appendicitis: 1. Demam, muntah. 2.
kemudian menjalar ke sisi kanan. Penyebab penyakit apendisitis: adanya sisa makanan yang terjebak dalam umbai cacing dan tidak bisa keluar sehingga membusuk serta menjalar ke usus buntu. Cara mengatasi apendisitis: 1. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. 2. Perbanyak konsumsi air putih. 3. Periksa ke dokter. 4. Lakukan CT scan. 7. Sariawan. Sariawan adalah gangguan yang terjadi di sekitar mulut. Gejala sariawan: 1. Luka di area mulut. 2. Lidah dan rongga mulut terasa panas. 3. Perih di mulut ketika makan. Penyebab sariawan: 1. Kurang vitamin C. 2. Cedera seperti tergigit atau salah menyikat gigi. 3. Infeksi bakteri, jamur, atau virus. 4. Karena penyakit autoimun seperti lupus. Cara mengatasi sariawan: 1. Konsumsi makanan gizi seimbang seperti vitamin C. 2. Jaga kebersihan gigi dan mulut. 3. Sikat gigi dengan benar. 4. Periksakan diri ke dokter. 8. Cacingan. Cacingan adalah penyakit pada organ pencernaan yang disebabkan parasit yang tinggal di usus manusia. Gejala cacingan: 1. Mual, muntah, diare. 2. Penurunan berat badan. 3. Nafsu makan menurun. Penyebab cacingan: 1. Kebiasaan menghisap jari kotor seperti pada balita. 2. Kebersihan diri dan lingkungan kurang. 3. Makanan tidak higienis. Cara mengatasi cacingan: 1. Hindari kebiasaan menghisap jari. 2. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. 3. Makan yang higienis. 4. Minum obat cacing. 5. Periksa diri ke dokter. Apakah kalian pernah? Sudah? Sudah dicatat semua? Poin-poin pentingnya? Oke. Mas Fahri sudah? Mbak Pina sudah? Oke, sudah semua ya. Jadi kalian sudah punya catatan masing-masing terkait poin-poin penting yang harus kalian catat. Karena sebelumnya tadi sudah kita katakan bahwasanya kalian harus mencatat apa saja gangguan yang ada pada sistem pencernaan. Ya toh? Tadi kan ada banyak ya, kita yang video ya. Ada beberapa, ada 8 gangguan sistem pencernaan pada manusia. Ya, ada 8. Itu ada masing-masing gangguan sistem pencernaan. Terus ada penyebabnya. Ya, ada gejalanya. Terus ada bagaimana cara mengatasinya. Ya, bisa dipahami terkait video tadi ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan tanya jawab terkait video yang sudah sudah kalian. Kalian punya catatan masing-masing, jadi kalian bisa menjawab sesuai dengan catatan yang sudah kalian catat. Bisa dipahami? Oke. Bu Endah mau tanya. Yang pertama tadi, gangguan sistem pencernaan pada manusia. Siapa yang tahu? Yang pertama, gangguan sistem pencernaan pada manusia. Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Maju ke depan Mbak Devi, angkat tangan. Apa gangguan pencernaan pada manusia? Maju ke depan, baca. Ada gangguan sistem pencernaan yang menyerang lambung. Gejala penyakit rasa perih pada dinding lambung, rasa mual, dan rasa kembung. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Devi. Silakan duduk kembali. Betul sekali ya. Jadi seperti yang ada di tangan video tersebut, salah satu gangguan sistem pencernaan pada manusia itu yang pertama adalah sakit emah. Ya, sakit emah itu adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang lambung. Jadi gejala penyakit emah itu apa aja? Rasa perih pada dinding lambung, rasa mual, dan rasa kembung. Selanjutnya penyebab. Tadi kan Mbak Devi sudah menyatakan bahwasanya sakitnya adalah sakit emah. Nah, sakit emah itu ada penyebab dan cara mengatasinya. Ayo siapa yang bisa
Siapa yang bisa? Oh, silakan maju Mbak Pina. Apa penyebab dan cara mengatasi sakit mah? Penyebab penyakit mah adanya bakteri Helicobacter pylori. Pola makan tidak teratur, stres, terlalu banyak makanan yang disebutkan berlemak. Cara mengatasi batasi makan pedas dan berlemak. Kurangi minum berkali-kali. Makan secara perlahan dalam porsi kecil. Periksa ke dokter. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Pina. Jadi betul sekali ya. Jadi penyakit mah itu ada penyebab. Jadi ketika ada yang sakit mah itu pasti ada penyebabnya. Apa aja penyebabnya? Adanya bakteri Helicobacter pylori. Pola makan tidak teratur, stres, terlalu banyak makan pedas dan berlemak. Nah itu tadi. Yang kedua, lihat poin yang kedua, pola makan tidak teratur. Kita kan makan sehari berapa kali? 3 kali. Kita makan sehari 3 kali, tapi kan kita banyak makan kudapan selain daripada makan makanan yang berat. Ya toh? Jadi kita harus teratur makannya. Pagi, siang, dan malam. Oke, tapi siang makan. Jadi pagi sebelum berangkat sekolah kita sarapan, ya. Siang sepulang sekolah tuh jangan langsung main dulu, ya. Rata-rata anak-anak pulang sekolah main dulu, ya. Lupa dengan sarapan, lupa dengan makan siang, ya. Jadi harus makan dulu, ya. Nanti tahu-tahu kalian lupa tidak makan siang, kelupaan, terus perutnya sakit, bisa menimbulkan sakit mah. Ya, jadi memang salah satu penyebab dari sakit mah adalah makan makanan yang tidak teratur. Terus ada poin yang keempat, terlalu banyak makan pedas dan berlemak. Siapa di sini yang suka makan pedas, angkat tangan? Mbak Pina sering makan pedas. Jadi makan pedas itu boleh, ya, tapi tidak boleh berlebihan karena akan mengakibatkan sakit mah. Bisa dipahami ya. Jadi Mbak Devi kalau memang senang dengan makanan pedas, jadi harus dengan porsi yang sekadar, tidak boleh berlebihan ya. Oke, sakit mah itu ada cara untuk mengatasinya. Ya, cara mengatasinya apa? Yang pertama, batasi makan pedas. Seperti yang Bu Ina katakan tadi ya, kalau senang makan pedas jangan terlalu, ya, jadi harus dibatasi. Selanjutnya kurangi minum berkafein, makan secara perlahan dalam porsi kecil. Selanjutnya periksa ke dokter. Kalau sakit kita periksa ke dokter, nanti kan dikasih obat. Tapi kalau udah periksa, dikasih obatnya nggak diminum, percuma periksanya ya. Rata-rata anak-anak ini kan kalau suruh minum obat susah, ya Pak ya. Nah, jadi kalau periksa ke dokter, itu obatnya harus dihabiskan biar sakitnya sembuh, ya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya coba sakit alat pencernaan manusia yang kedua, siapa yang tahu? Oke, maju ke depan, Mbak Pina. Sakit apa? Menyebabkan peradangan pada dinding lambung. Gejala penyakit gastritis. Cabukan, cepat merasa kenyang, hilang nafsu makan, muntah, nyeri, panas di dalam lambung. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Devi. Silakan. Jadi gangguan sistem pencernaan yang kedua itu adalah gastritis. Apa itu gastritis? Itu adalah merupakan peradangan pada dinding lambung. Ya, gejala penyakitnya apa? Ada cegukan, cepat merasa kenyang. Jadi makannya sedikit itu sudah merasa kenyang. Terus hilang nafsu makan. Jadi mau makanan model apa aja, seenak makanan apapun itu, kita itu nggak nafsu untuk memakannya. Itu gejala dari penyakit gastritis. Terus muntah, ya, nyeri panas di dalam lambung. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya penyebab dan cara mengatasinya. Siapa yang bisa menyebutkan penyebab dan cara mengatasi penyakit gastritis? Coba angkat tangan. Mas Oja, oke, maju ke depan Mas Oja.
ya. Jadi memang penyebab penyakit gastritis yang pertama adalah makanan tidak bersih, banyak mengandung bakteri. Ya, jadi makanan itu harus bersih. Kalau di rumah, kalau kita punya makanan harus tutup biar terhindar dari apa, kuman. Ya, dari lalat banyak sekali kuman ya yang dibawa oleh hewan-hewan itu ya. Terus selanjutnya asam klorida terlalu tinggi, stres. Ya, terlalu sering mengkonsumsi alkohol. Cara mengatasinya, yang pertama, konsumsi makanan bersih, hindari makanan asam, makanan pedas dan berminyak, kendalikan stres, makan sedikit tetapi sering, periksa diri ke dokter. Seperti tadi yang pertama sakit mah ya, periksa diri ke dokter. Oke, untuk gangguan pencernaan yang ketiga, siapa yang tahu gangguan pencernaan yang ketiga? Oke, Mas Dudu, silakan maju ke depan. Oke, terima kasih tepuk tangan sekali ya. Gangguan sistem pencernaan yang ketiga itu adalah diare. Coba Beda mau tanya, siapa di kelas ini yang pernah mengalami sakit diare? Angkat tangan. Oke, angkat tangan saya. Coba Beda kasih pertanyaan lagi. Siapa di kelas ini yang pernah merasakan sakit diare? Angkat tangan. Siapa? Mbak Devi. Iya, betul. Itu sakit diare apa yang dirasakan Mbak Devi? Ya, betul sekali. Jadi memang gangguan organ pencernaan di mana proses penderita itu menjadi encer, terutama terasa mules. Apa penyebabnya? Karena gejalanya itu terasa mulas, sering buang air besar, proses encer, terasa lembut. Itu ada penyebabnya. Penyebabnya apa dari penyakit diare? Makan tidak bersih. Jadi di makanan itu banyak mengandung bakteri. Terus bisa juga disebabkan karena keracunan makanan. Coba siapa yang bisa cara mengatasi penyakit diare? Bu Endah mau tanya sama Mas Oja. Apa Mas Oja cara mengatasi penyakit diare? Jaga kebersihan makanan dan wajahnya, cuci tangan, sebelum makan, minum obat diare, bisa Oke, tepuk tangan untuk Mas Oja. Jadi cara mengatasi penyakit diare adalah jaga kebersihan makanan dan wadahnya. Oke, selanjutnya cuci tangan sebelum makan. Jadi sebelum makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Nanti wadahnya sudah bersih, makanannya sudah bersih, tetapi tangan kita kotor itu kan percuma ya. Jadi harus cuci tangan terlebih dahulu agar tangan kita itu steril, tidak ada kuman. Ya, terus minum obat diare. Ya. Selanjutnya periksa ke dokter. Oke, gangguan sistem pencernaan yang keempat, siapa yang bisa? Oke, silakan. Konstipasi atau sebenarnya adalah gangguan pada organ pencernaan di mana fas penderita akan menjadi keras. Gejala penyakit konstipasi harus mengejar saat buang air besar, frekuensi buang air besar lebih jarang. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dina. Ini kebalikan dari penyakit yang tadi. Penyakit apa? Penyakit apa tadi sebelum penyakit konstipasi tadi? Penyakit apa yang ingat? Diare, betul sekali. Jadi ini kebalikan dari penyakit diare. Ya, jadi apa konstipasi ataupun sembelit? Gangguan pada organ pencernaan di mana proses penderita akan menjadi keras. Jadi fasenya keras. Tapi kalau diare fasenya encer. Ya. Terus selanjutnya gejala dari penyakit sembelit. Itu harus mengejar saat buang air besar. Frekuensi buang air besar lebih jarang. Ya. Ada yang pernah mengalami penyakit sembelit? Ada yang pernah mengalami penyakit sembelit? Oh iya. Jadi Mbak Pina juga pernah mengalami penyakit sembelit. Itu ada Mbak Pina penyebabnya dan cara mengatasinya.
Ya, tadi juga ada di video. Sekarang Bu Endah mau tanya, penyebab dan cara mengatasi penyakit konstipasi ataupun penyakit sembelit. Tadi kan Bu Endah mau kalian angkat tangan ya. Sekarang Bu Endah mau tunjuk siapa yang tadi kan. Jadi kalian bisa melihat catatan kalian. Tadi kan sudah nanti masing-masing ya, dibaca catatannya. Jadi apa penyebab penyakit konstipasi dan bagaimana cara mengatasinya? Coba Bu Endah tunjuk, tolong maju ke depan. Mas Bedu, maju ke depan Mas. Bisa nggak jawab? Bagaimana cara mengatasi dan penyebab penyakit konstipasi? Kurang makan beserta seperti sayuran dan buah-buahan. 2. Kurang minum air putih. Kebiasaan menghindar buang air besar BAB. Banyak makan yang mengandung serta seperti sayur dan buah-buahan. Banyak minum air putih. Keluar buang air besar juga sudah waktunya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bedu. Betul sekali ya. Jadi penyebab penyakit konstipasi yang pernah kurang makan makanan yang berserat seperti sayur. Ayo siapa di kelas ini yang nggak doyan makan sayur? Angkat tangan. Masih, kamu nggak doyan makan sayur? Enggak? Enggak. Jadi sebenarnya sayur itu sehat. Sedikit-sedikit harus belajar untuk bisa kita makan. Ya? Betul. Kurang makan makanan berserat seperti sayur itu dapat menyebabkan penyakit konstipasi. Ya, ataupun sembelit. Jadi sehat makan makanan sayur dan buah-buahan. Bisa dipahami ya? Kurang minum air putih. Kebiasaan menunda buang air besar. Jadi kalau kalian sudah kebelet mau BAB, buang air besar, segera. Nggak boleh di rumah cepat. Ya? Kalau Bu Endah masih ngajar seperti ini, kalau kalian kebelet mau BAB, izin sama Bu Endah nggak mungkin marah. Bu izin Bu mau ke kamar mandi, mau ke toilet, silakan. Bu Endah nggak pernah marah tuh sebelumnya ketika kalian mau buang air kecil, ketika kalian mau buang air besar, Bu Endah pasti persilahkan. Karena apa? Kalau kalian nanti menunda untuk buang air kecil ataupun buang air besar, akan menyebabkan sakit, ya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Terus kalian nggak boleh takut, ya, untuk meminta izin kepada bu guru, ya. Oke, selanjutnya cara mengatasinya. Jadi semua penyakit yang ada di sistem saluran pencernaan pasti ada cara mengatasinya. Ya, tinggal kalian laksanakan atau kalian lakukan atau tidak itu untuk kita biar sembuh. Cara mengatasinya apa? Banyak makan yang mengandung serat, ya, seperti sayur dan apa? Buah-buahan. Terus selanjutnya banyak apa? Minum air putih. Yang terakhir apa? Segera buang air besar kalau kalian sudah kebelet. Jangan ditunda-tunda ya. Tunda-tunda bahaya nanti, ya. Oke, selanjutnya gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang kelima itu adalah apa? Wasir atau hemoroid. Ayo siapa yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud wasir atau hemoroid dan bagaimana gejala penyakit wasir? Ayo siapa yang bisa? Bu Endah mau tunjuk yang bisa. Bu Endah mau tunjuk yang bisa. Silakan Mbak Pira maju ke depan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan wasir dan gejala penyakit wasir. Wasir atau hemoroid merupakan penyebab akan pembuluh darah yang ada di dalam atau tanpa adanya benjolan di luar atau di dalam anus. Rasa kalian di sekitar anus, pendarahan setelah BAB. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Pira. Bagus sekali. Jadi memang wasir itu adalah merupakan pengembangan pembuluh darah yang ada di dalam ataupun di luar rektum maupun anus. Gejala penyakit wasir itu ada 3. Yang pertama adanya benjolan di luar ataupun di dalam anus. Jadi benjolan itu bisa di luar ataupun di dalam anus. Terus selanjutnya gatal di sekitar anus. Ya,
arahan setelah BAB. Jadi kalian kalau habis buang air besar harus cebok yang bersih loh ya. Bisa. Nanti kalau nggak cebok bersih menyebabkan kuman itu berada di dalam sekitar anus kalian dan menyebabkan gatal-gatal di sekitar anus ya. Menggunakan sabun, cebok yang bersih, disiram yang bersih ya. Dan jaga kebersihan toh. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya penyebab penyakit wasir. Ada penyebabnya penyakit wasir. Ada penyebabnya, ada cara mengobatinya penyakit wasir. Akan Bu Endah tunjuk lagi. Ayo fokus. Akan Bu Endah tunjuk lagi. Coba Mas Oja maju ke depan. Apa penyebab penyakit wasir dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Mas Oja. Penyebab penyakit wasir: 1. Sembelit kronis atau diare. 2. Kehamilan. 3. obesitas, kelebihan BAB. 4. Terlalu lama duduk. Cara mengobati penyakit wasir: 1. Banyak makan serat seperti sayur dan buah-buahan. 2. Banyak minum air putih. 3. Segera BAB dan jaga kebersihan anus. 4. Periksakan ke dokter. Oke, terima kasih Mas Oja. Selamat untuk Mas Oja. Pinter Mas Oja ya. Oke, penyebab penyakit wasir itu ada sembelit kronis atau diare. Ya, terus kehamilan. Ya, obesitas. Obesitas itu kelebihan berat badan. Atau dia gemuk yang berlebihan. Tapi Bu Endah lihat di sini gemuknya nggak ada yang berlebihan. Artinya di kelas ini tidak ada yang obesitas. Ya, masih dalam batas standar ya. Oke, selanjutnya terlalu lama duduk terlalu lama itu juga nggak bagus ya, karena akan menyebabkan wasir. Terus cara mengobati penyakit wasir, jadi semua seperti yang sudah Beda katakan, semua gangguan pencernaan pada manusia itu pasti ada cara mengobatinya. Kalau penyakit wasir, cara mengobatinya gimana? Banyak makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan, banyak minum air putih, terus menyegerakan BAB, jaga kebersihan anus. Seperti yang Bunda bilang tadi, kalau habis BAB harus cebok dengan bersih, menggunakan sabun ya. Terus periksa ke dokter. Oke, selanjutnya penyakit atau gangguan sistem pencernaan pada manusia yang berkenan. Coba yang bisa angkat tangan. Silakan maju ke depan. Mbak. Oke. Appendisitis adalah gangguan pencernaan di mana ada peradangan pada baik cacing atau usus buntu. Gejala appendisitis: demam, muntah, 2. nafsu makan rendah, 3. nyeri di bagian pusat, kemudian menjalar ke sisi kanan. Oke, tepuk tangan. Jadi gangguan sistem pencernaan pada manusia yang keenam itu adalah appendisitis. Apa yang dimaksud appendisitis? Itu adalah berupa gangguan pencernaan di mana ada peradangan pada umbai cacing. Umbai cacing itu ya. Oke, gejala appendisitis itu yang pertama demam, muntah, ya, nafsu makan yang rendah, nyeri di bagian pusat, kemudian menjalar ke sisi sebelah kanan. Itu adalah gejala dari penyakit appendisitis. Oke, di situ juga ada penyebab dan cara mengatasinya. Penyebab dan cara mengatasi dari penyakit appendisitis. Ayo, siapa yang bisa maju ke depan membacakan penyebab penyakit appendisitis? Mas Oja bisa? Oke, maju lagi Mas Oja. Yang boleh maju ke depan selain Mas Oja, silakan ya. Penyebab penyakit appendisitis: adanya sisa makanan yang terdapat dalam baik cacing dan tidak bisa keluar sehingga membusuk serta menjalar ke usus buntu. Cara mengatasi appendisitis: 1. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. 2. Perbanyak konsumsi air putih. 3. Bisa dokter. 4. Lakukan physical. Oke, tepuk tangan untuk Mas Oja.
betul sekali. Penyebab penyakit epidermidis itu adanya sisa makanan yang terjebak. Jadi sisa makanan itu terjebak di mana? Di dalam umbai cacing. Ya, dan tidak dapat keluar sehingga membusuk serta mendalam ke usus buntu. Ya, jadi makanan itu terjebak. Selanjutnya cara mengatasinya. Cara mengatasinya adalah banyak konsumsi sayur dan buah, banyak mengkonsumsi air putih, periksa ke dokter, terus selanjutnya lakukan CT scan, ya, ke rumah sakit atau ke klinik. Oke, selanjutnya gangguan sistem pencernaan yang ketujuh itu adalah apa? Sariawan. Siapa yang pernah sariawan angkat tangan? Oke, rata-rata pernah sariawan ya. Jadi sariawan itu apa? Gangguan yang terjadi di sekitar mulut, ya. Jadi harus dijaga karena kita nanti kalau sariawan kan kalau mau makan juga nggak enak, sakit ya. Oke, gejala sariawan apa? Luka di sekitar area mulut. Terus lidah dan rongga mulut terasa panas. Terus perih di mulut ketika makan. Itu adalah gejala dari sariawan. Jadi sariawan itu juga ada penyebab dan cara mengatasinya. Ayo, siapa yang bisa? Mas Bedu bisa menyebutkan penyebab dan cara mengatasi sariawan? Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kurang vitamin C. Segera terjadi salah penyakit gigi seperti bakteri, jamur atau virus, penyakit autoimun. Konsumsi makanan gizi seimbang vitamin C, jaga kebersihan gigi dan mulut, sikat gigi dengan benar, periksakan dinding ke dokter. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bedu. Bisa Mas Bedu ya, terima kasih. Oke, penyebab dan cara mengatasi dari sariawan. Kita bahas yang pertama penyebabnya terlebih dahulu. Jadi penyebab dari penyakit sariawan itu yang pertama adalah kurang vitamin C. Ya. Terus cedera, mungkin karena tergigit atau salah mengikat gigi. Ini kita sikat gigi terburu-buru jadi meleset, ya, meleset jadi luka. Itu bisa menyebabkan sariawan. Ataupun kita makan terburu-buru jadi tergigit, itu juga bisa menimbulkan sariawan. Jadi tidak usah terburu-buru ya, agar kita tidak terluka. Selanjutnya infeksi bakteri, jamur ataupun virus, penyebab autoimun itu dari lupus ya. Selanjutnya cara mengatasi sariawan yang pertama konsumsi makanan gizi seimbang yaitu vitamin C. Selanjutnya jaga kebersihan gigi dan mulut. Jaga kebersihan gigi dan mulut. Jadi kita itu harus menjaga kebersihan gigi dan mulut agar tetap sehat. Caranya apa? Harus teratur sikat giginya. Kalau mau tidur, siapa kalau mau tidur sebelum tidur kita sikat gigi terlebih dahulu siapa? Angkat tangan. Oh, Mbak Kumin. Nah, berarti yang lain nggak pernah sikat gigi kalau mau tidur. Coba sekarang Bu Endah tanya, siapa kalau yang sebelum tidur sikat gigi terlebih dahulu? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh ya Mbak, angkat tangan. Ayo siapa angkat tangan? Oh berarti sikat gigi semua ya, rajin-rajin ya. Oke, biar gigi juga gak bolong. Kita harus sikat gigi karena sebelum kita tidur kita kan ada asupan makanan tuh ya. Ya, ada asupan makanan. Jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu sebelum tidur. Oke, selanjutnya sikat gigi dengan benar. Jangan sikat gigi cuma suku-suku bagian depan toh. Ya, jadi bagian belakang juga harus dibersihkan ya. Jadi harus menggunakan sikat gigi, kita juga harus melakukan sikat gigi itu dengan benar. Karena kalau kita sikat gigi tidak benar, bisa akan percuma. Kalau kita sikat gigi bagian atas saja, berarti bagian depan dan atas saja yang bersih. Bagian dalam kan tidak bersih. Ya, bisa dipahami. Oke, selanjutnya periksa diri ke dokter. Oke, selanjutnya gangguan sistem pencernaan yang ke-8. Siapa yang bisa menyebutkan gangguan sistem pencernaan yang ke-8 ataupun yang terakhir? 8 ya. Siapa yang bisa?
Maju ke depan, silahkan Mbak Devi. Cacingan adalah penyakit pada organ pencernaan yang digunakan parasit yang tinggal di usus manusia. Gejala cacingan: 1. Mual, muntah, diare. 2. Penurunan berat badan. 3. Nafsu makan menurun. Oke, tepuk tangan. Yang ke-8 itu adalah cacingan. Cacingan itu adalah penyakit pada organ pencernaan yang disebabkan parasit yang tinggal di usus manusia. Ya, gejala cacingan apa aja? Mual, muntah, diare. Bisa juga karena penurunan berat badan. Bisa juga nafsu makan menurun. Oke, selanjutnya siapa yang bisa penyebab cacingan, cara mengatasi cacingan? Siapa yang bisa maju ke depan? Silakan maju ke depan. Penyebab cacingan: kebiasaan melihat jari kotor, kebersihan diri dan lingkungan kurang, makan tidak higienis. Karena mengatasi cacingan, hindari kebiasaan menyikat jari, jaga kebersihan diri dan lingkungan, makan yang higienis, minum obat cacing, periksa ke dokter. Oke, tepuk tangan. Betul sekali. Penyebab cacingan itu adalah kebiasaan menghisap jari kotor. Siapa yang masih menghisap jari? Nggak ada ya? Biasanya anak kecil itu menghisap jari yang kotor, diuncut itu bisa menyebabkan cacingan karena jarinya kotor. Kebersihan diri dan lingkungan kurang. Makanan tidak higienis atau tidak bersih. Cara mengatasi cacingan apa aja? Yang pertama, hindari kebiasaan menghisap jari. Enggak ada atau di kelas ini yang suka menghisap jari? Enggak ada. Oke, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, selanjutnya makanan yang higienis atau bersih, minum obat cacing. Ya, terus periksa diri ke dokter. Oke, intinya dari semua gangguan pencernaan pada manusia itu tadi yang bagian bawah, periksakan diri ke dokter. Ya, di sini ada biasanya klinik, ya, bidan, pokoknya tentang kesehatan ya. Karena kalau periksa seperti yang Bella bilang tadi, obatnya diminum. Karena di situ tadi ada 8 gangguan sistem pencernaan. Ketika kalian nanti merasakan salah satu dari gangguan sistem pencernaan tersebut, terus sama ibu atau bapak kalian dibawa ke dokter, obatnya tidak diminum, itu akan percuma. Ya. Jadi kalian itu harus jaga kesehatan agar kita tidak terserang dari sistem gangguan pencernaan. Adakah yang ditanyakan terkait tadi video yang ditanyakan? Video yang ditanyakan tadi kan membahas tentang gangguan pencernaan ya. Ada yang ditanyakan? Oke, sudah bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita akan mengamati materi perbedaan iklan media cetak dengan iklan media elektronik. Jadi iklan media cetak dengan iklan media elektronik itu ada perbedaan. Ya, apa aja perbedaannya? Coba maju ke depan Mbak Devi untuk membacakan iklan media elektroniknya terlebih dahulu. 1. Iklan hanya kilas dan berlangsung pada saat itu saja. 2. Menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. 3. Menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara. 4. Liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang, bersifat langsung dan nyata serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Devi. Untuk iklan media cetak, Bunda mau Mbak Ina maju ke depan untuk membacakan iklan media cetak. Bisa dibaca atau dibuat kapan saja atau berulang-ulang. 2. Iklan media cetak tanpa menggunakan indera penglihatan. 3. Iklan media cetak menggunakan gambar yang tidak ada suara. 4. Penggangguan kalimat dalam media cetak jelas hanya beberapa kali saja. 5. Iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Oke, tepuk tangan. Jadi iklan media cetak dengan iklan media elektronik ini perbedaannya.
Kalau iklan media elektronik, iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Ya, terus menggunakan indera penglihatan dengan indera pendengaran, menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara, liputan bersifat informatif serta bersifat langsung dan nyata. Kalau iklan media cetak, itu iklan media cetak bisa dibaca atau dilihat kapan saja berulang-ulang. Ya, iklan media cetak hanya ditangkap menggunakan indera penglihatan saja. Ya, iklan media cetak hanya menggunakan gambar, ya, menggunakan kalimat media cetak terbatas dan hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Contoh iklan media elektronik itu yang ada di televisi, radio, ya lah. Kalau iklan media cetak contohnya ada di koran, majalah. Jadi seperti yang tadi Mbak Dewi katakan bahwasanya iklan media cetak bisa dibaca secara berulang-ulang, karena kalau kita bisa baca koran, kita bisa baca berulang-ulang kapan saja. Ya, tapi kalau iklan media elektronik kan tidak, ya, tergantung dia akan ditayangkan waktu kapan. Bisa dipahami? Oke, ada yang ditanyakan terkait iklan media elektronik dan iklan media cetak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Wenda mau kalian mempraktekkan sebuah iklan. Sebuah iklan. Kemarin sudah Wenda katakan, kalian membawa contoh benda yang akan kalian peragakan untuk memperagakan sebuah iklan. Ya, karena sebelumnya sudah Wenda tunjuk, ada 2 orang kemarin yang tak suruh bawa. Coba angkat tangan, siapa? Oke, Mbak Devi terlebih dahulu, tolong maju ke depan memperagakan iklan yang dibawa apa Mbak Devi? Minyak kayu putih ya? Oke, silakan maju ke depan. Minyak kayu putih caplang. Minyak kayu putih ini dapat kalian temukan di apotek atau di toko terdekat. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi Mbak Devi suka pinjam Mbak Devi minyak kayu putihnya. Mbak Devi tadi kasih contoh. Kalau ada yang sakit menggunakan minyak kayu putih, bisa didapat di apotek ataupun toko-toko terdekat, ya. Bisa didapat di apotek atau toko-toko terdekat. Bisa itu termasuk iklan, ya. Oke, pintar sekali, ya. Tepuk tangan untuk Mbak Devi sekali lagi. Oke, yang kedua, ini semua punya ini, ya. Oke, yang kedua silakan Mbak Pina. Mbak Pina, ayo silakan. Bila kalian sakit kepala, juga obat bodrek, kalian bisa beli di apotek atau di toko terdekat. Kurang tadi ya. Coba sekali lagi Mbak Pina. Sekali lagi. Bila kalian sakit kepala, Oke. kalian minum obat bodrek. Obat ini bisa dibeli di apotek atau di toko terdekat. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Pina. Coba basi Mbak Pina contohnya. Contoh iklannya basi. Oke. Tadi Mbak Pina, kalau ada yang sakit kepala, kalian coba minum bodrek. Bodrek, Mbak Pina kalau sakit kepala minum bodrek. Sungguh. Nah, jadi Mbak Pina mencoba mempromosikan sebuah produk yang bernama bodrek, karena ketika dia sakit kepala minum bodrek ini sembuh. Bisa didapat dibeli di mana? Di apotek ataupun toko terdekat. Nah, itu ada sebuah iklan. Tepuk tangan untuk Mbak Pina, silakan. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, sebelum Bu Endah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, coba Bu Endah mau siapa yang tahu apa macam-macam gangguan sistem pencernaan? Macam-macam gangguan sistem pencernaan. Siapa yang bisa menjawab? Gangguan sistem pencernaan yang pertama itu apa tadi? Apa yang dimaksud dengan Mah adalah gangguan pencernaan yang menyerang lambung. Oke, terus selanjutnya gejala penyakit mah? Oke, selanjutnya betul sekali. Penyebab penyakit mah apa aja? Penyebab
Gangguan sistem pencernaan yang kedua itu apa namanya? Apa yang dimaksud dengan gastritis? Oke, yang lain stop coba. Gejala penyakit gastritis. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk kesimpulan kedua? Gejala penyakit gastritis. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, silakan Mas Budu maju ke depan. 20. Oke, tepuk tangan untuk Mas Budu. Jadi, gejala penyakit gastritis itu adalah kebukan, nyeri panas di dalam lambung. Terus penyebabnya apa aja? Penyebab penyakit gastritis adalah makan makanan tidak bersih, ya, stres. Cara mengatasinya apa? Oke, kesimpulan yang ketiga, apa namanya? Gangguan sistem pencernaan yang ketiga? Diare. Apa yang dimaksud dengan diare? Oke, terus gangguan sistem pencernaan yang keempat? Konstipasi. Apa yang dimaksud konstipasi? Oke, selanjutnya apa gangguan sistem pencernaan yang kelima? Bareng-bareng dibaca. Oke, apa gangguan sistem pencernaan yang keenam? Apa sistem gangguan pencernaan yang ketujuh? Baca bareng-bareng, semangat. Oke, pinter. Terus apa gangguan sistem pencernaan yang terakhir? Cacingan. Itu apa yang dimaksud dengan cacingan? Betul sekali, ya. Jadi cacingan itu adalah penyakit pada organ pencernaan yang disebabkan parasit yang tinggal di usus manusia. Perbedaan media iklan dengan elektronik kita simpulkan bersama-sama. Iklan media elektronik sebutkan 2, iklan media cetak sebutkan 2. Kita simpulkan, silakan Mbak Vina. Bisa dibaca atau dilihat kapan saja atau berulang-ulang. 2. Ikan media cetak hanya disangka menggunakan media penglihatan. 3. Ikan media cetak hanya menggunakan kalimat yang tidak ada suara. 4. Menggunakan kalimat dalam media cetak terbatas hanya beberapa kali saja. 5. Ikan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Vina. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham terkait pembelajaran hari ini? Beda tanya kembali, Beda tanya ulang. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Luar biasa. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk pertemuan berikutnya, dengarkan. Itu pertemuan berikutnya itu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya. Nah, setiap kelompok akan melakukan percobaan itu membuat oralit dan membuat peta pikiran tentang sistem gangguan pencernaan seperti yang tadi sudah Benda jelaskan, ya. Dan kalian sudah punya catatan masing-masing, ya toh? Ya toh? Jadi besok Benda akan bagi 2 kelompok, itu akan ada
ada ketua kelasnya juga. Jadi masing-masing kelompok itu kita praktek membuat oralit dan membuat sistem pemikiran tentang sistem gangguan pencernaan seperti yang sudah Bu Ina jelaskan tadi. Bisa dipahami? Jadi anak-anak harus lebih semangat lagi ya. Jadi anak-anak harus lebih semangat lagi ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipandu oleh ketua kelas. Silakan. Ya, berdoa mulai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.